Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Desta. Buat kalian yang bernama Desta, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, besti, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya. Agar apa? Agar mereka bisa tahu dan merasakan hal yang sama, feel yang sama saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Desta menurut Darussalam Channel, Desta ini tipe orang yang memiliki sifat optimis karena dia itu menunjukkan upaya yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah atau rintangan, terutama untuk menuju cita-cita atau harapan keinginan itu agar bisa tercapai. Jadi istilahnya si orang yang bernama Desta ini ada tipikal orang yang tekun ya dalam menghadapi segala sesuatu, cita-citanya itu pokoknya harus digapai gimana pun caranya. Pokoknya dia tuh dalam kesehariannya itu selalu mempunyai aktivitas yang dimana sangat mensupport agar cita-citanya itu bisa tercapai gitu loh. Jadi dia tuh nggak mau dalam sehari itu tidak melakukan apa-apa, tapi dia harus dalam sehari itu harus ada yang dihasilkan, entah itu hal positif atau hal-hal yang sangat baik untuk jangka panjang, mulai dari fitness atau makanan sehat dan yang lain-lain. Desta ini dia juga seorang yang kuat dan selalu berpikir positif pada kesempatan-kesempatan yang datang kepadanya agar bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu. Dia juga tipe orang yang berani mencoba dan tidak takut gagal. Tapi setiap mengikuti atau mencoba mencapai sesuatu, dia selalu berdoa dan yakin dalam hatinya pasti bisa. Benar gak sih? Untuk orang yang bernama Desta, kalian bisa komen di bawah seberapa benernya, seberapa relate-nya, atau banyak benarnya kah, banyak salahnya kah, kalian bisa komen di bawah. Nah selanjutnya, Desta ini menurut gua ya adalah tipe orang yang tidak mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah. Dalam masalah menghadapi masalah tertentu, dia tetap tenang dan stay cool karena basic sikapnya dia itu sabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu. Walaupun nggak bisa ya, tapi kalau terlihat tenang, orang tuh kayak lihat wah ini profesional banget gitu loh. Dia lebih memilih diam daripada marah-marah dan berbicara yang berlebihan, apalagi kalau panik ya. Kalau panik tuh ketahuan banget kalau nggak bisa apa-apanya. Mending pura-pura diam gini. Kalau pura-pura diam kan orang lihatnya nggak tahu kan, mungkin dia bisa, mungkin dia nggak bisa, jadi dia kayak menebak-nebak gitu loh. Tapi si Desta ini dia orangnya stay cool, kalau ada masalah dia tetap tenang. Desta tipe orang yang mampu bersikap tegas di dalam dirinya ya. Ketegasannya itu bisa dilihat saat dia sedang menentukan suatu keputusan, kayak gak ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya. Apabila dia sudah memutuskan sesuatu gitu ya, maka dia akan selalu konsisten dengan keputusannya tersebut, whatever happens. Tetapi gara-gara sikap tegasnya itulah dia suka dia itu kayak ada yang nggak suka dan ada yang suka. Ada yang kayak tersinggung kalau ditegasin, tapi ada yang kagum dengan sikapnya si dia itu. Dan beberapa orang tertarik ke dia karena sikapnya itu sih. Desta ini mempunyai insting yang bagus ya, dan cenderung bisa mendeteksi mana kawan dan mana lawan. Dia bisa memfilter hal itu ya. Dia bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang berada di sekitarnya. Biasanya orang seperti ini tuh dia sangat teliti dalam pekerjaan dan gigih. Biasanya dia lebih suka lembur ya, karena di lembur tuh dia kayak mendapatkan banyak pengalaman, jadi dia tuh rela lembur. Selain rela lembur, dia dapat pengalaman, dia juga dapat gaji plus gitu loh. Menurut Darussalam Channel, Desta tipe orang sebagai pendengar yang baik untuk pasangannya ya. Dia sangat senang hati dan tulus serta ikhlas mendengarkan setiap keluh kesah maupun cerita bahagia pasangannya. Dia juga mampu memberikan saran yang dapat menenangkan pasangannya. Jadi kalau kalian lagi overthinking terlalu berlebihan, si Desta ini adalah tipe orang solusi utama yang patut kalian datangin, karena dia akan memberikan solusi yang baik, menjadi pendengar yang baik, yang dimana dia itu adalah orang yang berpengalaman dalam urusan cinta. Tapi dia nggak pacaran gitu, nggak punya pasangan, tapi dia sangat berpengalaman dalam memberikan rekomendasi hal-hal yang bagus untuk pasangan gitu. Anehnya seperti itu.
Si Desta ini juga tipikal orang yang mengerjakan sesuatu tergolong terburu-buru dan hamin satu dalam pengerjaan ya. Jadi sehingga biasanya hasil pekerjaan dia itu sedikit berantakan dan kurang rapi. Dia senang mengerjakan sesuatu yang sudah mepet waktunya dan kadang gak terlalu peduli gimana hasilnya karena dia tipe orang yang mengutamakan selesai urusan bener atau salah itu belakangan. Pokoknya selesaiin dulu. Kalau mepet tuh biasanya imajinasinya itu kayak bangkit gitu loh. Jadi selalu ada ide-ide yang muncul dalam otak dia sehingga tugas itu menjadi selesai. Bener nggak? Bisa benar atau salahnya bisa komen di bawah ya. Desta ini tidak takut untuk bilang tidak karena itu adalah hak dia ya, dan hak dia juga untuk tidak diberatkan karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang, dan menurut dia percuma nolong tapi setelah nolong ngeluh atau ngoceh-ngoceh di belakang. Biasanya hal ini tuh sering dialami sama anak desainer sih, yang dimana sering dimintai kalau iya aja mah atau gak enakan gitu loh, ngedumel di belakang ya nggak sih. Jadi si Desta ini tipe orang yang tidak takut untuk bilang tidak gitu loh. Si Desta ini memiliki passion yang bernama intense emotion, yang mana suatu kondisi dirinya yang berada pada tingkat fokus yang tinggi dan penuh dengan keseriusan ketika doing something. Dia tipe orang yang lebih memilih bekerja dan mempelajari sesuatu sesuai kemauan dia dan menghindari sesuatu under pressure dari orang lain. Jadi bisa dibilang dia ini ingin membahagiakan, mengembangkan bakatnya gitu loh. Tipe orang yang sangat haus dengan ilmu. Dia punya bakat banyak sih ya, mulai dari otomotif, dia jago desain, ngedit video, jago bikin puisi, majas-majas yang keren, kata-kata yang bagus gitu. Kekurangan dari Desta ini orangnya agak sedikit teledor sih. Ketika dia selesai mandi dan membuka lemari untuk mengganti baju, dia selalu lupa untuk menutup lemarinya kembali, dan pakaian yang awalnya tersusun rapi ketika mengambil baju, akhirnya pakaian yang awalnya tersusun rapi ketika mengambil baju, akhirnya pakaiannya itu jadi sedikit berantakan gitu loh. Dan kalau habis mandi itu biasanya anduknya nggak ditaruh di tempatnya gitu, jadi dia kayak ya kayak gitulah, teledor gitulah, naruh kunci kadang nggak, lupa dia naruhnya di mana gitu. Kalau habis makan nggak dicuci piringnya gitu. Desta ini sangat cakap dalam mengatur orang lain ya. Entah kenapa dia punya wibawa yang dimana siapa saja yang kena ajakannya atau seruannya itu kayak nggak bisa nolak gitu loh. Karena dia ini, tebakan gue, dia bisa membaca karakteristik seseorang atau menyesuaikan kesepadan intelektual terhadap lawan bicaranya. Dan dia ini sangat bisa menaik turunkan emosi seseorang guys. Desta tipe orang yang berani jika dia berasa benar, maka dia tidak mau kalah, dan itu adalah prinsip si Desta ini. Jika dia melihat kebatilan di depan mata dia akan berusaha untuk membenarkannya. Tipe orang yang kalau ngomong itu belak-belakan namun bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Tipe orang yang fleksibel juga sih sebenarnya. Dia bisa berteman kepada siapa saja, rasuk anak anime, rasuk obrolan mengenai agama, rasuk, maksudnya rasuk tuh dia bisa juga ngobrol masalah bisnis, bisa juga kayak gitu. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Desta. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas di kolom komentar di bawah. Mungkin nama keluarga kalian, bestie kalian, ayang kalian, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa tulis di bawah ya, seberapa relate-nya, seberapa banyak benarnya atau salahnya. Gue tegasin di sini, benar-benar kita main pure tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Jadi hal yang wajar kalau banyak benarnya, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Oke guys, jangan lupa dilihat di bagian bawah pojok ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok. Ya ini istilah untuk donasi Darussalam Channel, perkembangannya agar lebih mapan lagi, mulai dari segi editing, kualitas audio, dan rajinnya upload konten-konten yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari gue untuk orang yang bernama Desta yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye bye. Gue cabut dulu. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Ibnu. Buat kalian yang namanya Ibnu, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya,
agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya guys. Guys, menurut Darussalam Channel, Ibnu itu tipe orang yang sangat sabar. Dia tipe orang yang sangat paham dan maklum. Karena dalam kehidupan ini pasti ada saja masalah atau ujian yang menimpa seseorang. Baik itu masalah ekonomi, kesehatan, hubungan, dan pasangan maupun keluarga. Jadi, Ibnu ini Ibnu ini adalah tipe orang yang tidak terlalu berekspektasi tinggi terhadap dunia atau segala pencapaian, karena dia takutnya kalau terlalu tinggi ekspektasinya, kalau tidak sesuai dengan keadaan atau hasil, maka takutnya kalau terlalu tinggi ekspektasi sakit jadinya kan. Jadi dia itu lebih memilih untuk biasa-biasa saja dari setiap segala keadaan. Seorang Ibnu ini tidak mudah tersinggung atau marah karena dia orang yang sering bersikap konyol atau melucu, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang lain. Jadi gak gampang baperan sama omongan orang lain. Sikap humoris yang dimiliki Ibnu biasanya mampu mencairkan suasana saat sedang berkomunikasi dengan orang lain. Seorang Ibnu ini tipe yang tidak akan mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah tertentu. Karena basic sikap dia itu sabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu, dia lebih memilih diam daripada marah-marah dan berbicara berlebihan. Karena dia takut kalau marah-marah, apalagi dibarengin dengan omongan ocehan, takutnya ntar salah ngomong dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Seorang Ibnu ini tidak mudah tersinggung atau marah karena dia orangnya sering bersikap konyol atau melucu, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi gak gampang baperan sama omongan orang lain. Sikap humoris yang dimiliki Ibnu biasanya mampu mencairkan suasana yang sedang berkomunikasi dengan orang lain. Ibaratnya kalau suasana yang tadinya biasa saja, kalau ada Ibnu ini kayak suasananya berubah gitu, jadi lebih serius, jadi lebih tenang dan lebih rame gitu kan. Karena Ibnu ini bisa membawa perubahan yang dimana yang tadinya biasa-biasa saja jadi asik dan menyenangkan. Menurut Darussalam Channel, Ibnu ini tipe orang yang memiliki sifat yang tawakal, yang mana tidak merasa khawatir yang berlebihan pada sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Biasanya berdasarkan hatinya pada kebesaran Tuhan, mendasarkan hatinya kepada kebesaran Tuhan dan kepercayaan diri untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpanya guys. Menurut Darussalam Channel ya, menurut gua Ibnu ini adalah orang yang memiliki sifat yang selalu teguh pada pendiriannya sendiri gitu lah. Prinsipnya sangat kuat tertancap dalam dirinya sehingga dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sekeras apapun mereka berusaha mempengaruhinya, ketika dia sudah memberikan opinion dia mengenai sesuatu hal, maka sampai kapanpun pendapat tersebutlah yang akan selalu dipegang dan dipertahankan. Dia gak mudah di distract atau dengan suatu hal. Si Ibnu ini tergolong orang yang tidak pemalu. Dia tipe orang yang suka memulai percakapan dan sekali diajak bicara, dia bakalan excited banget buat cerita. Dia bisa banget menyesuaikan topik pembicaraan dengan lawan bicaranya. Mau itu tua, muda, atau seumuran sama dia gitu ya. Jadi si Ibnu ini bisa menyesuaikan topiknya sesuai genre orang tertentu ya. Jadi kan ada nih orang yang suka pembahasan mulai politik, dia juga bisa membahas tentang itu. Membahas mengenai anime, game, dan music, dia juga bisa juga membahas tentang agama, juga rasuk juga bisa juga membahas mengenai hal itu. Jadi dia itu out of the box gitu loh. Kayak bisa banget membuat hal-hal yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa ya. Jadi bisa menyesuaikan kapasitas obrolan dengan siapapun yang dia temui.
Ibnu dia tidak takut untuk bilang tidak karena itu adalah hak dia, dan hak dia juga untuk tidak diberatkan karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Dan menurut dia percuma nolong tapi setelah nolong ngeluh atau ngoceh-ngoceh di belakang. Biasanya hal itu sering dialami sama anak desainer atau anak editing video ya, yang dimana sering dimintai teman-temannya itu desain gratis, editing gratis. Kalau iya iya, kalau enggak gitu maksudnya. Jadi enggak ngedumel di belakang gitu ya, kayak terpaksa nerima tapi di belakang dia ngata-ngatain ini. Mending kalau terima enggak gitu loh, berani berkata tidak. Nah, si Ibnu ini tipe orang yang berani berkata tidak. Menurut Darussalam Channel, Ibnu ini dia adalah orang yang memiliki sifat yang sabar dengan sikap pasangannya. Itu salah satu cara dia untuk menunjukkan bahwa dia itu begitu mencintai pasangannya. Dia mampu menerima kelebihan serta kekurangan pasangannya sebagai bentuk cintanya yang tulus dan besar, meski dia tak pernah mengatakan atau mengakuinya, guys. Menurut Darussalam Channel, seorang yang bernama Ibnu ini dia tipe orang yang gak enakan sama pasangannya. Misal nih mau nonton atau lagi jalan sama pasangannya, dia lebih milih untuk split bills gitu dibandingkan full ditraktir sama pasangannya. Dia merasa kurang nyaman kalau semuanya ditanggung sama pasangannya. Lebih enak dan tenang rasanya kalau dibagi berdua atau dibayar bersama. Karena biasanya orang yang bernama Ibnu ini dia lebih banyak dapat pasangan yang dimana pasangan si ceweknya itu yang lumayan bagus perekonomiannya, jadi sering dibayarin ini si Ibnu. Jadi si Ibnu ini nggak mau, dia lebih milih untuk split bills aja gitu, biar sama-sama enak dan saling menghargai. Si Ibnu ini juga tipe orang yang kalau mengerjakan sesuatu cenderung sambil mendengarkan musik. Entah kenapa saat dia mendengar musik bisa saja tiba-tiba ide bermunculan di kepalanya, guys. Kalau genre yang gue tebak, si Ibnu ini hip hop, jazz, dan R&B sih. Si Ibnu ini tergolong orang yang melodian ya, dia itu loh kayak mut-mutan gitu orangnya. Yang dimana penasaran dia yang sering ditampilkan mudah berubah, perasaannya dia itu bisa berubah kapan saja gitu, per sekian detik kadang. Artinya dia akan mudah berganti suasana atau perasaan hatinya, seperti bisa mudah marah, mudah sedih, dan sebagainya. Mut-mutan banget, sangat mempengaruhi kegiatan dia di saat tertentu, dan kadang-kadang orang lain bisa ikutan bad mood gitu loh. Bener gak sih? Ada ngerasain juga gak? Oke guys, pembahasan kita untuk orang yang bernama Ibnu sampai sini dulu. Kalian bisa request pembahasan yang lain di kolom komentar, nama siapa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya, dan bagikan kepada teman, keluarga, sahabat, kerabat, ayang, besti, dan teman-teman kalian yang lainnya ya, bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah banyak benarnya atau banyak salahnya. Dan gue tekankan lagi, ini benar-benar hal yang wajar ya, karena kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Jadi kalau banyak benarnya alhamdulillah, kalau ada yang salah itu benar-benar hal yang wajar, kita main tebak-tebakan. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan salam dari gue untuk orang yang bernama Ibnu yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Oh ya guys, jangan lupa lihat bagian pojok bawah kan, ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok, ya istilah untuk perkembangan Darussalam Channel ke depannya. Oke, terserah dari pemungutan biaya berapapun, terserah sukarela guys. Bye bye, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Neo. Oke, buat kalian yang namanya Neo, kalian harus bakal nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga, besti, family, ayang, atau teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya, membahas menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Neo ini guys. Jadi menurut tebakan Darussalam Channel, orang yang bernama Neo dia merupakan tipe orang yang bijaksana, yang berarti sifat dia ini merupakan sifat yang cenderung positif karena menggambarkan kepribadian yang lebih damai dan tenang dalam menghadapi suatu masalah. Jadi dia itu orang yang gak gegabah gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba dapat problem atau pressure, dia tetap tenang dan santai. Orang yang bernama Neo ini biasanya dia itu jago dalam mengatasi segala sesuatu.
Kalau dalam suatu kelompok terjadi sesuatu hal yang tak terduga, mulai dari problematika, masalah, tugas, dan yang lain-lainnya, biasanya Neo ini adalah solusi utama untuk menyelesaikan atau mempermudah hal-hal yang rumit itu menjadi lebih mudah. Jadi Neo ini adalah andalan bagi teman-temannya untuk menyelesaikan masalah atau problematika yang sedang terjadi biasanya. Seorang Neo ini tidak mudah tersinggung atau marah karena dia orang yang sering bersikap konyol atau melucu, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi gak gampang baperan sama orang lain, apalagi omongan orang lain. Sikap humoris yang dimiliki Neo biasanya mampu mencairkan suasana saat sedang berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Neo ini gak baperan ya, walaupun dalam tampang, style, dan juga segi perawakannya itu agak ngeselin dan juga agak gahar dan sangar, tapi Neo ini adalah orang yang sangat asik diajak ngobrol dan mudah berteman. Dan tebakan gue untuk orang yang bernama Neo ini biasanya temannya itu banyak karena saking asiknya diajak ngobrol. Neo adalah pendengar yang baik sih menurut gue. Neo ini dia tipe orang yang sangat menghindari bermasalah dengan orang lain. Kalau bisa mengalah sih, dia lebih memilih mengalah. Kalau bisa mengalah, dia lebih memilih mengalah. Mengalah bukan berarti karena dia kalah, tetapi dia memang tipe orang yang tidak suka berdebat, membuang waktu untuk hal yang tidak terlalu penting. Seorang yang bernama Neo memiliki sifat mandiri di mana pribadi tersebut dapat melakukan beberapa hal tanpa bantuan orang lain atau menyusahkan orang lain. Mandiri ini bukan berarti menghindari orang lain, tetapi emang bisa dan mau berusaha menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan sendiri, guys. Menurut gua, Neo tipe orang yang memiliki sifat yang tawakal, yang dimana tidak merasa khawatir yang berlebihan pada sesuatu yang buruk yang terjadi pada dirinya. Biasanya mendasarkan hatinya pada kebesaran Tuhan dan kepercayaan diri untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpanya. Dan Neo ini adalah orang yang dimana paling pintar dalam mensyukuri nikmat. Jadi menurut dia tidak ada yang namanya rugi ya, karena kalau mendasarkan keikhlasan dan segala sesuatu itu disangkut pautkan kepada Allah, kepada Sang Tuhan Khalik, maka tidak ada rugi. Yang ada tuh untung terus, karena ibaratnya rugi di dunia. Kalau kita sabar, kita dapat pahala, untungnya di akhirat juga. Menurut gue orang yang bernama Neo ini cukup religius ya, yang dimana dia itu mengutamakan sholat dulu dari berbagai macam kegiatan yang lainnya. Dan sholatnya itu dijaga sih menurut gue ya. Menurut gue, Darussalam Channel ya, Neo ini adalah orang yang memiliki sifat sopan. Biasanya dia memiliki pengetahuan tata krama yang baik dan memahami norma-norma yang berlaku pada budaya tertentu. Jadi dia tipe orang yang sangat menghargai budaya orang lain dan menuruti larangan-larangan yang ditetapkan ketika datang dan berkunjung ke suatu tempat. Dia bukan orang yang berani berbuat macam-macam ataupun aneh-aneh ya, tapi dia adalah orang yang menghormati segala perbedaan atau keseragaman. Neo dia juga orangnya kuat dan selalu berpikir positif pada kesempatan-kesempatan yang datang kepadanya. Agar bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu, dia juga tipe orang yang berani mencoba dan tidak takut gagal. Tapi setiap mengikuti atau mencoba mencapai sesuatu, dia selalu berdoa dan yakin dalam hatinya, pasti bisa. Benar gak sih? Untuk kalian yang bernama Neo, coba tulis di kolom komentar seberapa relate-nya, seberapa benernya. Apakah banyak benernya atau banyak yang salah? Dan gue tegaskan lagi, di sini kita main tebak-tebakan, bener-bener nebak-nebak doang, bisa bener bisa salah. Poin nebak doang, pure main tebak-tebakan hiburan, bisa bener bisa salah ya guys ya. Jadi kita enjoyin aja, gak usah terlalu serius. Menurut Darussalam Channel, Neo ini adalah orang yang memiliki sifat biasa, maksudnya bisa diandalkan, sehingga dia banyak disukai orang karena bisa bermanfaat bagi orang lain
Saat mengalami masalah atau kesulitan yang genting, terutama keluarga, pasangan, dan tempat dia bekerja, di lingkungan pertemanan atau circle pun si Neo ini terus ya menghandle sesuatu biasa. Jadi segala sesuatu si Neo jagonya. Karena Neo ini selalu dipercaya bisa terus kalau disuruh untuk ngerjain ini bisa. Air keran nggak bisa keluar airnya, si Neo ngerjain bisa keluar, kayak teknisi yang keren gitu loh, jago dalam hal-hal seperti itu. Neo ini adalah orang yang bernama Neo ini ya, menurut gua orang yang disiplin, dimana dia menunjukkan kebiasaan baik dengan kekonsistenan tertentu supaya bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Si Neo biasanya memiliki rencana yang matang buat melakukan sesuatu agar bisa mencapai hal tersebut semaksimal mungkin dan berupaya untuk mempertahankan kebiasaan baik itu sampai tujuannya tercapai. Benar nggak teman-teman? Apakah benar? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa absen kalian berasal dari mana saja, oke? Orang yang bernama Neo ini dia memiliki sifat tanggung jawab. Pokoknya dia itu sikap menanggung resiko ya. Bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, dan kalau kerja itu ikut orang sungguh-sungguh ya. Neo juga cukup religius ya, dan juga dia ini tipe orang yang dimana mudah dalam berinteraksi, tipe pendengar yang baik juga. Si Neo ini memiliki passion yang dimana very strong feeling, yang mana sesuatu kondisi dimana suatu perasaan semangat yang luar biasa keluar ketika melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas. Dia memiliki hasrat dan perasaan yang excited ketika ingin melakukan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan hobinya ya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Neo. Silakan absen di kolom komentar kalian berasal dari mana saja. Tulis di kolom komentar apakah banyak benarnya atau banyak salahnya. Kita benar-benar have fun di sini guys, main tebak-tebakan. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel gua, channel ini. Tolong bantu subscribe dan like komennya kalau Anda terhibur dengan konten ini. Dan tentunya untuk orang yang bernama Neo, gue tekankan lagi ya, kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah, jadi enjoy aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa lihat di bagian bawah ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok ya, untuk kepentingan operasional Darussalam Channel ke depannya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalian bisa request di bawah ya untuk konten selanjutnya apa, nama siapa. Bye bye guys, salam dari gue untuk orang yang bernama Neo yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman. Hi guys, gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Nah, kali ini aku mau bahas sifat dan karakter orang yang bernama Ari. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, terutama yang namanya Ari. Terus jangan lupa juga share ke family, bestie, dan orang-orang terdekat kalian. Biar apa? Biar mereka bisa tahu dan ikut merasakan perasaan saat kalian nonton video ini. Aku juga mau ingetin, video ini bersifat tebak-tebakan, jadi bisa benar dan bisa salah, itu merupakan hal yang wajar. Jadi nanti kalau kalian udah selesai nonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar seberapa relate dan berapa persen sih tebakan benar di dalam video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Ari, menurut Darussalam Channel, si Ari ini orangnya supel atau mudah bergaul dalam lingkungannya. Dia kayak tipe yang mudah mengenal orang lain, tergolong orang yang banyak bicara, bahkan jadi kalau kita baru dekat sama si Ari ini, dia bisa langsung curhat gitu loh sama orang baru. Serta orang yang banyak ngomong, gak suka diam, bener gak sih? Nah, buat kalian yang punya teman namanya Ari, bener gak sih kayak dia tuh gak suka diam? Kayak ada aja terus hal-hal yang mau dia bicarakan, kayak kalau lagi duduk sama dia tuh kayak gak pernah habis gitu loh topik pembicaranya. Dia juga mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Berarti si Ari ini mudah mengenal kondisi lingkungan baru meskipun sebelumnya mungkin asing atau bahkan sangat berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Bahkan banyak disukai orang karena mudah menunjukkan kepribadian yang baik dan menyenangkan sehingga mudah diterima banyak orang. Jadi Ari ini tipe-tipe orang yang gampang banget akrab sama orang di sekitar. Entah kayak dia baru pindah sekolah atau dia baru pindah rumah. Tapi kalau dia udah ketemu sama orang, dia berani gitu loh nyapa, terus kayak ngajak ngomong. Jadi dia tuh cepet banget akrab sama orang. Terus biasanya orang yang bernama Ari ini banyak banget punya teman, yaitu karena dia suka banget ngomong gitu loh.
Terus si Ari ini juga tipe orang yang memiliki sifat dermawan karena dia murni, memiliki kemurahan hati untuk memberikan suatu hal kepada orang lain. Dia nggak cuma ngasih kayak cuman harta, tapi dia juga bisa berbagi benda atau ilmu kepada orang lain yang lebih menunjukkan atau membutuhkan hal tersebut. Dia juga senang berbagi kasih sayang terutama kepada binatang-binatang terlantar di sekitarnya. Jadi Ari itu bukan tipe yang pelit gitu loh. Jadi kalau kalian minta tolong sama dia kayak mau minjam sesuatu kayak minjam barang, dia langsung kayak oke, kalau kamu perlu aku pinjamin. Terus kalau misalnya kayak kita nggak ngerti sesuatu kayak kita minta ajarin dia, dia tuh open gitu loh, kayak mau ngajarin. Dia bukan orang yang kayak pelit-pelit gitu loh, bukan. Ari ini juga senang mengadopsi hewan-hewan yang terlantar di sekitarnya. Dia senang berbagi dan memberikan makanan kepada hewan-hewan di sekitar lingkungannya ataupun saat dia bepergian ke suatu tempat. Kayak misalnya dia tuh selalu memperhatiin kucing, ayam, ataupun burung-burung yang sedang kelaparan. Kalian pernah gak sih kayak ketemu orang, bener-bener ketemu orang yang kayak import banget bawa makanan buat kayak kucing atau ayam atau burung gitu? Jadi kalau kita misalnya kayak jalan-jalan ke tempat wisata atau kayak ke tempat makan, kita pernah gitu ngelihat orang yang kayak ngasih makan kucing atau bahkan dia beli gitu loh, saking kayak dia kasihannya. Nah, Ari itu tergolong orang yang kayak gitu, kayak benar-benar penyayang sama binatang. Jadi dia itu benar-benar import, beliin jajan, beliin makanan buat kayak binatang-binatang yang terlantar di sekitarnya. Terus menurut Darussalam Channel, Ari ini dia juga mudah bersosialisasi dan bersahabat. Dia cukup friendly dan open minded. Dia tuh nggak selalu nunggu orang lain gitu loh buat memulai percakapan, atau istilahnya tuh dia berani nyapa duluan. Dia juga orang yang suka menyampaikan aspirasinya baik secara langsung ataupun lewat media apapun. Dan kebanyakan orang yang bernama Ari ini kocak dan humoris, bener gak sih? Teman kalian yang bernama Ari ini kocak dan humoris, dia suka banget gitu kayak ngejokes ala-ala dia. Terus dia juga orangnya open minded, kalau kita cerita ya dia nggak langsung judge itu nggak bagus. Jadi dia kayak mulai gimana ya, cari sisi positifnya dulu terus mulai mengerti gitu loh, nggak yang langsung ngejudge, ih apaan sih, nggak. Seorang yang bernama Ari, dia juga memiliki sifat yang mudah menaruh rasa peduli dan cinta ke keluarga pasangannya, yang mana menunjukkan bahwa dia telah mencintai pasangannya dengan tulus. Jadi, ketika dia menjalin hubungan, apalagi hubungannya sudah ke arah jenjang yang lebih serius, cintanya itu nggak hanya untuk pasangannya, tapi juga untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat di pasangannya. Jadi Ari ini tipe orang yang bisa banget ngedekatin orang-orang terdekat pasangannya. Kayak keluarganya dia mudah banget gitu loh, akrab sama keluarganya, dia bisa banget nge-treat keluarganya. Terus dia bisa banget ngakrapin sahabat atau teman-teman pasangannya. Jadi kayak dia tuh mudah gitu loh masuk dan akrab ya. Ari kan juga orangnya banyak omong ya, kayak gak malu-malu gitu loh nyapa. Jadi dia tuh mudah akrab dan bersosialisasi di lingkungan keluarga pasangannya. Terus Ari ini memiliki passion for knowledge, artinya memiliki kemauan untuk mempelajari suatu keahlian atau pengetahuan baru. Karena nih, menurut si Ari, kalau dia tuh punya kapabilitas yang cukup, maka dia bisa mengembangkan dirinya secara optimal ataupun membantu orang lain yang secara maksimal. Ari kan memang memiliki hati yang dermawan. Jadi dia tuh mikirin kayak kalau dia punya skill, kalau dia upgrade skill, skill dia tuh nggak berguna cuma buat dia, tapi juga berguna buat orang-orang di sekitarnya. Jadi selain dia punya keahlian baru, keahlian itu juga berguna untuk orang di sekitarnya. Dia emang kayak nggak mikirin di sini gitu loh. Emang mikirin juga dampak ke orang-orang di sekitarnya. Ari ini tipikal orang yang sedikit egois dengan sifat yang dimiliki seorang Ari ini, yang mana lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Sifat ini juga bisa timbul karena beberapa faktor yang mempengaruhi dirinya, kayak misalnya dia merasa lebih baik atau lebih pantas untuk menerima atau mencapai suatu hal. Misalnya kayak dia lagi pengen beli tas nih, dia sedikit maksa buat beli itu. Padahal kan kadang ada yang urgent kan yang harus diduluin, tapi dia kayak cukup bodo amat. Jadi hari ini kadang punya sisi gimana ya, punya sifat childish, yaitu sifat egois dia itu loh, datang kalau dia lagi pengen sesuatu ya dia mau, padahal kan kadang ada sesuatu yang harus dibeli dulu kan, kayak yang lebih urgent. Tapi kalau Ari itu kayak kalau dia lagi childish, kalau dia lagi datang sifat egoisnya, dia nggak mau tahu, pokoknya dia mau didahuluin. Terus si Ari ini juga suka terjebak pada pola masalah yang sama di berbagai fase kehidupan. Kayak misalnya dia punya masalah sama orang itu bakal keinget terus, nggak bisa hilang cepat dan prosesnya bisa bahkan bulanan atau bahkan bertahun-tahun. Sekalipun itu masalah yang kecil, mungkin dia bisa memaafkan nih, tapi ketika ketemu orang itu dia langsung keringat sama kesalahan yang pernah dibuat. Jadi nggak bisa melepaskan luka atau rasa sakit karena orang lain. Jadi Ari ini tipe orang yang kayak misalnya kita ada masalah sama dia, oke dia maafin, tapi dia nggak bisa lupain gitu loh masalahnya yang pernah dibuat sama dia. Kayak dia kalau ngelihat dia tuh dulu pernah giniin aku loh, kayak gitu-gitu, dia maafin tapi kayak di dalam hati dan pikiran dia tuh masih teringat masalah itu, masih ada gitu loh. Ari dia tipe orang yang memiliki sifat murah hati karena cenderung mudah membantu orang lain yang sedang membutuhkan dengan ikhlas tanpa meminta balasan.
Dia juga orang yang memiliki empati dan kepedulian yang besar terhadap orang lain, keluarga, dan pasangannya. Jadi Ari itu orang yang mudah iba gitu guys. Kayak kalau kita perlu bantuan atau perlu sesuatu, dia tuh cepet banget, cepet tanggap banget buat bantuin kita. Terus dia juga nggak pernah minta balasan. Dia juga nggak pilih-pilih, nggak cuman kayak ke keluarga pasangannya, tapi orang lain di sekitar dia juga dia bantuin. Bener nggak? Si Ari ini juga bisa menjaga privasi di smartphone, media sosial, ataupun saat menjalankan hobi. Jadi bukan kayak sembarang upload gitu loh di sosial media. Dia mengerti bahwa seseorang nggak suka banget diatur-atur atau dikepoin. Sehingga dia bisa menghargai dan menjaga privasi pasangannya, keluarganya, dan orang di sekitarnya. Kita kan pasti nggak suka banget kan, kayak terutama nih smartphone kita dikepo-kepoin. Jadi kalau kita nitip sama seseorang itu kan berharapnya kayak dijaga, nggak dibuka-buka. Nah, Ari itu bisa banget loh ngehargain privasi orang. Kalau kayak kita nitip barang atau sesuatu, dia nggak berani buka-buka. Terus kayak sama pasangannya juga dia nggak berani lancang. Kecuali emang kayak pasangannya sendiri yang ngasih kayak suruh cek. Dia nggak bakal cek kalau nggak dikasih gitu loh. Karena dia bisa banget ngehargain privasi orang. Menurut Darussalam Channel juga, si Ari ini dia memiliki kreativitas terhadap style atau gaya berbusana. Jadi si Ari ini orang yang bisa banget kayak memadu-madankan outfit-outfit gitu loh. Si orang Ari ini cenderung lebih menyukai fashion yang sedikit fancy dan menyukai barang-barang berwarna hitam dan putih. Jadi Ari ini suka banget kayak barang-barang berwarna hitam dan putih. Mostly maybe bajunya itu warna hitam dan putih. Nggak cuman baju sih, entah kayak sepatu, tas, terus kayak barang-barang di kamarnya, entah itu miniatur, bando, atau apapun itu, dia suka banget warna hitam dan putih. Terus seorang Ari juga memiliki jiwa parenting yang besar loh. Jadi kayak dia tuh bisa nge-treat anak-anak. Dia juga perhatian dengan anak-anak dan selalu bisa menenangkan anak kecil dengan caranya sendiri. Jadi si Ari ini tipe orang yang bisa banget dekat dengan anak-anak. Kayak dia bisa apa ya? Buat anak-anak itu tenang saat dekat dia, terus dia juga bisa kayak apa? Sudah mulai merawat anak-anak karena dia memiliki jiwa parenting itulah. Gimana sih? Menurut kalian sifat dan karakter orang yang bernama Ari ini benar atau enggak? Sepengetahuan kalian ya, sekenal kalian sama orang yang bernama Ari atau bahkan Ari yang lagi nonton video ini gimana, benar atau enggak? Nah, segini dulu ya guys, tebak-tebakan aku mengenai sifat dan karakter orang yang bernama Ari. Buat kalian yang udah subscribe dan nonton video ini sampai habis, terima kasih banget. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa lihat pojok kanan bawah, di situ ada tulisan donasi sukarela. Artinya terserah kalian aja seberapapun buat bantu perkembangan YouTube channel ini. Ya sudah, sampai di sini dulu guys videonya. Wassalamualaikum teman-teman. Bye bye. See you next.